Para sahabat, ketahuilah bahwa ada dua amalan. Yang satu dibaca sehabis sholat, yang satu lagi dibaca sebelum tidur. Amalan ini menurut Rasulullah adalah amalan yang ringan, namun sedikit sekali yang mengamalkannya. Padahal balasan amalan ini adalah kenikmatan di dalam surga. Saat amalan ini disampaikan Rasulullah di hadapan para sahabat beliau, para sahabat sampai heran bagaimana mungkin amalan ringan ini sedikit yang mengamalkannya. Sungguh jika Anda tahu dahsyatnya amalan ini, maka mustahil Anda akan mengabaikannya. Simaklah hingga akhir video, semoga kita semua diberi kecukupan rezeki dan bisa segera menunaikan ibadah haji dan umroh. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, setiap habis sholat kita dianjurkan membaca beberapa amalan zikir. Di antaranya istighfar, ayat kursi, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Demikian pula sebelum tidur dianjurkan membaca doa sebelum tidur, istighfar, ayat kursi, dan amalan lainnya. Nah, ada satu amalan zikir yang dianjurkan dibaca setiap habis sholat sekaligus sebelum tidur. Amalannya menurut Rasulullah sangat ringan dan mudah, hanya saja sangat sedikit sekali yang sanggup istiqomah mengamalkannya. Padahal amalan ini, siapa yang istiqomah mengamalkannya, dijanjikan Rasulullah kelak masuk ke dalam surga. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari amalan zikir sehabis sholat dan sebelum tidur ini. Maka mari ikuti video ini hingga selesai. Dan sebelum lanjut, jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, sehabis sholat dianjurkan membaca zikir dan wirid yang telah ditunjukkan Rasulullah. Di antaranya membaca istighfar sebanyak 3 kali, yaitu membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang istiqomah membaca istighfar ini setiap habis sholat wajib 5 waktu, maka dosa-dosanya akan diampuni. Demikian pula sebelum tidur juga dianjurkan membaca istighfar sebanyak 3 kali. Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang membaca istighfar berikut ini sebanyak 3 kali saat akan tidur, saat akan membaringkan badannya ke tempat tidur. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya ada sebanyak buih di lautan, meskipun dosanya sebanyak jumlah daun-daun pepohonan, meskipun dosanya sebanyak jumlah butiran pasir, meskipun dosanya sebanyak jumlahnya hari-hari dunia. Nah, jika istighfar adalah amalan penghapus dosa, maka sebelum tidur ada amalan masuk surga. Amalan ini disebutkan Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, dan Imam Tabrani, bersumber dari Sayyidina Abdullah bin Amr
Rasulullah bersabda sebagai berikut. Khoslatani au khollatani la yuhafidhu alaihima abdun muslimun illa dakhulal jannah. Ada dua amalan, tidaklah seorang muslim sanggup mengamalkannya, menjaganya dan melazimkannya, rutin dan istiqomah mengamalkannya, kecuali dia kelak masuk surga. Huma yasirun wa man ya'malu bihima qalilun. Dua amalan ini adalah amalan mudah dan ringan, tetapi sangatlah sedikit yang sanggup mengamalkannya. Dua amalan yang dimaksudkan Rasulullah adalah sebagai berikut. Yusabbihu fi duburi kulli sholatin ashron wa yahmadu ashron wa yukabbiru ashron. Pertama, setelah selesai sholat wajib 5 waktu, membaca tasbih, tahmid dan takbir masing-masing 10 kali. Yakni setiap habis sholat membaca subhanallah, alhamdulillah dan Allahu Akbar masing-masing sebanyak 10 kali. Fadzalika khamsuna wa mi'atun bil lisan wa alfun wa khamsu mi'atin fil mizan. Dan ini dalam hitungan bacaan lisan ada sebanyak 150 kali. Sedangkan dalam hitungan timbangan amal bernilai 1.500 kebaikan. Maksudnya, jika satu waktu habis sholat kita baca tasbih subhanallah, tahmid, alhamdulillah dan takbir Allahu Akbar masing-masing 10 kali, jumlahnya semuanya ada 30 kali. Jika setiap habis sholat wajib 5 waktu kita lakukan amalan ini, berarti 30 kali dikalikan 5, hasilnya 150 kali. Artinya jika di semua waktu sholat kita mengamalkan amalan ini, maka total semuanya ada 150 kali bacaan tasbih, tahmid dan takbir. Jelasnya ada 50 kali bacaan tasbih, 50 kali bacaan tahmid, dan 50 kali bacaan takbir. Kemudian dalam hitungan timbangan amal, bacaan yang jumlahnya 150 kali ini setara dengan 1.500 kebaikan. Sebab setiap 10 kali bacaan tasbih, tahmid dan takbir dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Sehingga jika setiap kali habis sholat kita membaca 10 kali bacaan tasbih, tahmid dan takbir, pahalanya dilipat gandakan 10 kali, totalnya ada 1.500 pahala kebaikan. Ini adalah amalan yang pertama. Sekarang amalan yang kedua. Wa yukabbiru arba'an wa thalathina idza akhadha maj'ahu wa yahmadu thalathan wa thalathina wa yusabbihu thalathan wa thalathina. Sebelum tidur, saat akan membaringkan badan, membaca bacaan takbir 34 kali, tasbih dan tahmid masing-masing 33 kali. Yakni membaca Allahu Akbar sebanyak 34 kali, subhanallah dan alhamdulillah masing-masing 33 kali. Fadzalika mi'atun bil lisan wa alfun fil mizan. Dan ini semua ada 100 kebaikan dalam hitungan bacaan lisan, tetapi bernilai 1.000 kebaikan dalam timbangan amal. Bernilai 1.000 kebaikan dalam timbangan amalan, sebab 100 kebaikan dalam hitungan lisan dilipat gandakan 10 kali pahalanya. Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqiduha biyadihi. Sayyidina Abdullah bin Amr yang meriwayatkan hadis ini berkata, aku melihat Rasulullah menghitung-hitung bacaan ini dengan tangannya. Qalu ya Rasulullah kaifahuma yasirun wa man ya'malu bihima qalilun. Kemudian para sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin, bagaimana bisa amalan ini termasuk amalan yang ringan, sedangkan yang mengamalkannya hanya sedikit sekali? Qala ya'ti ahadakum
yakni syaitana fi manamihi fayunawwimuhu qabla an yaqulah. Rasulullah menjawab, amalan ringan ini sedikit yang mengamalkannya karena ketika seseorang akan tidur, setan mendatanginya lalu membuatnya sangat mengantuk dan segera tertidur sehingga tidak sempat dan lalai membaca amalan ini. Wa ya'tihi fi sholatihi fayudzakiruhu hajatan qabla an yaqulaha. Demikian pula setan akan datang ketika dia sedang sholat lalu mengganggunya, diingatkannya di dalam hatinya semua kebutuhannya, semua kesibukannya di luar sholat sehingga dia tidak sempat melakukan amalan ini. Inilah dua amalan sehabis sholat dan sebelum tidur yang dijanjikan Rasulullah yang mengamalkannya kelak masuk surga. Namun menurut Rasulullah hanya sedikit yang sanggup mengamalkannya. Pertama, sehabis sholat membaca subhanallah, alhamdulillah dan Allahu Akbar masing-masing 10 kali. Kedua, sebelum tidur membaca Allahu Akbar 34 kali, subhanallah dan alhamdulillah masing-masing 33 kali. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit. Amalan tasbih memang luar biasa, dahsyat pahalanya. Merupakan bacaan zikir yang paling dicintai Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim bersumber dari Sayyidina Abu Dzar, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah kepadaku, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ilallahi ta'ala, inna ahabbal kalami ilallahi subhanallahi wa bihamdih. Maukah engkau aku kabarkan kalimat yang paling dicintai Allah? Sesungguhnya kalimat yang paling dicintai Allah adalah tasbih subhanallahi wa bihamdih. Tasbih juga merupakan amalan yang ringan di lisan, namun berat di timbangan amal. Rasulullah pernah bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan tetapi berat pada timbangan amal, bahkan sangat disukai oleh Zat yang Maha Rahman, adalah subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Bahkan amalan tasbih adalah amalan penghapus jutaan dosa. Rasulullah pernah bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdih fil yaumi mi'ata marrah khutat khotoyahu wa in kanat mithla zabatil bahri. Siapa saja yang membaca subhanallahi wa bihamdih sebanyak 100 kali dalam sehari, maka akan dihapuskan dosa dan kesalahannya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Cara mengamalkannya cukup dibaca 100 kali setiap hari. Subhanallahi wa bihamdih, 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 subhanallahi wa bihamdih. Maha suci Allah dengan segala pujian untuknya. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin, Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.